Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 27 April 2025 bertepatan 28 Syawal 1446 Hijriah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah ke-13. Allah Tuhan pemilik dan pemelihara semesta alam ke-1. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, pemilik dan pemelihara seluruh alam semesta. Keyakinan ini menjadi dasar utama dalam akidah Islam yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berada di bawah kekuasaannya. Pemahaman ini tidak hanya mengajarkan ketauhidan, tetapi juga mendorong manusia untuk bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam yang telah Allah ciptakan. Allah adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satupun yang dapat mengklaim kepemilikan sejati selain Allah. Manusia hanyalah makhluk yang diberi amanah untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendaknya. Allah sebagai pemelihara alam semesta, selain sebagai pemilik, Allah juga berperan sebagai pemelihara seluruh ciptaannya. Pemeliharaan ini meliputi pengaturan kehidupan makhluk, pemberian rezeki, dan keseimbangan ekosistem di alam semesta. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitabnya yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Allah mengatur segala sesuatu dengan hikmahnya, termasuk pergantian siang dan malam,
hujan yang turun, serta pertumbuhan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Allah sebagai sumber kehidupan. Seluruh makhluk hidup bergantung pada Allah. Tanpa izin dan pemeliharaannya, kehidupan tidak akan berjalan dengan seimbang. Matahari, air, udara, dan berbagai unsur alam lainnya, semuanya diatur olehnya agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh makhluk. Allah adalah satu-satunya pemilik dan pemelihara alam semesta. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berjalan atas kehendak dan aturannya. Pemahaman ini mengajarkan manusia untuk bersyukur, bertanggung jawab, serta semakin mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah dan perbuatan baik. Dengan menjaga alam dan menjalankan perintahnya, manusia dapat hidup dalam harmoni dengan ciptaan Allah yang lain. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardil lati fatarahun wa ana ala zalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 56. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 7 dan 8. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Quran Surat Maryam ayat 35 dan 36. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat 65. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh
afala tadzakkarun. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist walladzina kafaru lahum syarabum min hamimin wa 'adzabun alimum bima kanu yakfurun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanyalah kamu semuanya akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Quran surat Yunus ayat 3 dan 4. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan
katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr. Fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Yunus ayat 31 dan 32. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing
berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Kepadanyalah kerajaan, kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Quran surat Fatir ayat 13. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'aw wala darra qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawiz zulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudorotan bagi diri mereka sendiri? Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran surat Ar-Ra'd ayat 16. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yungshirun Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Quran surat Al-Anbiya ayat 21 dan 22 bersambung.